Tapi Per kalau melihat, rekam jejak yang ada gitu ya, apakah, nanti ini hanya, berhenti sampai di eksekutor lapangan ataukah kemudian sampai di aktor intelektualnya? Saya yakin sampai di aktor intelektual Mas ya. Karena bagaimanapun begini, kalau kita dalam, pengungkapan kasus perkara pidana ya, atau perkara kejahatan, kalau kita hanya sampai pada aktor daripada lapangannya saja, ini akan terjadi seperti tadi ya Orient Express. Kebetulan saya senang juga baca bukunya Agatha Christie, ini kan dari pembunuhan berantai ya. Ya, Nah betul. kita harus mencari siapa yang menjadi otaknya di sana. Supaya tidak terjadi lagi kasus serupa. Karena kalau tidak, ini akan menjadikan satu contoh tadi kan pesan ya, memberikan pesan kepada dia di mana dia masih bisa melakukan tindakan-tindakan lain. Nah, orang yang di belakang layar ini harus kita ungkap. Dan saya sangat optimis ya. Adik-adik sekarang kan sudah dilengkapi dengan peralatan yang luar biasa. Pengetahuan mereka luar biasa. Beda dengan zaman saya dulu konvensional ya setengah modern, tapi kan dulu sifat kejahatan juga beda, nggak seperti sekarang gitu ya. Berkembang. Nah sekarang kan dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Nah tentunya yang kita harapkan sekarang kepada teman-teman dari Kontras ya. Syukur-syukur kalau memang mereka nanti ada tim pencari fakta, bukan berarti polisi tidak mampu. Tapi bagi polisi justru kita mendapatkan satu bantuan, stimulan dari luar yang bisa memberikan masukan. Karena bagaimanapun juga kalau dari kacamata polisi saja tanpa kita ada dari masukan dari eksternal, itu juga mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama. Kalau ada masukan dari luar kepada kita dengan senang hati, karena Pak Kabid Humas juga sudah menyampaikan satu nomor nanti Mbak yang kami sampaikan untuk masukan setiap saat. Saya ada nomornya, nanti saya kasih Mas Dimas. Ada hotline-nya ya yang Ada kemudian dibuka hotline. oleh, Polri begitu Ya, ya? untuk kasus ini. Dan itu dijamin? Itu enggak Dijamin. itu dijamin bisa dihubungi Dijamin, dan bisa responsif? Ya, ini langsung dari Pak Kombes Budi tadi menyampaikan, tolong disampaikan kepada masyarakat, sampaikan nomor saya, nanti saya sampaikan, kebetulan ada di HP saya mungkin, supaya masyarakat juga bisa memberikan masukan, mempercepat kasusnya terungkap. Paling tidak yang target utama kita adalah pelaku lapangan. Setelah itu akan dikembangkan motifnya, kemudian dikembangkan kepada siapa yang berada di belakang. Apakah memang ini merupakan bagian daripada organisasi crime, tadi kan ada organized crime, ada biasanya ada elemen-elemen yang bergerak banyak. Ya. Nah, kalau misalnya tidak diungkap yang aktor di belakang layar ini, mungkin agak sulit bagi polisi itu. Hanya kasuistis saja. Yang kita ingin adalah mengungkap jaringan ini jangan sampai terjadi lagi ke depan. Ini tentunya pekerjaan rumah bagi Polri ya, dan Polri sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk bisa membantu mengungkap kasus ini secara komprehensif, secara tuntas gitu Mbak. Oke. Ya. Saya mungkin menambahkan itu Mbak, untuk menjawab ya, mungkin langsung ya. Jadi berkaitan dengan apa yang kemudian sudah kami lakukan, kami sudah menyerahkan semua alat bukti, informasi yang sudah kami dapatkan gitu ya kepada pihak kepolisian. Jadi mulai dari alat bukti soal pakaian yang dikenakan oleh Andri, lalu juga soal helm, lalu juga soal sejumlah alat-alat bukti lain termasuk rekaman CCTV, lalu juga wadah air keras yang ditemukan oleh tim kami kepada kepolisian. Tujuannya memang untuk membantu kepolisian mempercepat prosesnya. Kami tidak ingin bahwa apa yang sudah kami dapatkan, apa yang sudah kami kumpulkan, dan juga bukti yang terang benderang dari 86 titik CCTV yang kemarin diungkapkan oleh Pak Kapolda itu berhenti sia-sia, cuma hanya di aktor lapangan. Karena sekali lagi, apa yang tadi disampaikan Pak Ito, apabila aktor intelektual yang tidak diungkap, maka peristiwa serupa akan terjadi di masa depan.